Langit dan bumi baru adalah sebuah langit dan bumi yang sebelumnya, tetapi diperbaharui tanpa ada yang namanya sebuah kehancuran atau dirusak. Langit dan bumi baru juga merupakan di mana tempat orang yang percaya akan tinggal di hadapan Allah dan menikmati kehadirannya secara penuh di dalam persekutuan dan ibadah kekal dengannya. Dalam Wahyu 21 ayat 1-2, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bab 21 dari kitab Wahyu memperkenalkan keadaan akhir kesempurnaan di mana waktu kosmik telah berubah menjadi keabadian. Dalam bahasa simbolik dan visual, Tuhan mengizinkan Yohanes melihat kemuliaan dan keindahan warisan umatnya. Hal pertama yang pembaca memperhatikan tentang penglihatan ini adalah bahwa hal itu mencakup langit baru dan bumi baru. Nah, untuk memahami apa yang Alkitab ajarkan tentang kekekalan, pembaca Wahyu harus memahami doktrin Perjanjian Baru tentang langit dan bumi baru. Nah, perbedaan mendasar dengan janji-janji Perjanjian Lama adalah bahwa dalam Wahyu, mereka juga memiliki nilai ontologis yang disimbolkan dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Lalu aku melihat langit baru dan bumi baru. Untuk langit yang pertama dan yang pertama bumi telah berlalu, dan tidak ada lagi laut. Dia akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak akan ada lagi kematian, atau duka, atau tangisan, atau rasa sakit. Karena tatanan lama telah berlalu. Dan tidak lagi hanya dalam pikiran kita. Yang dikatakan dalam Yesaya, lihat, aku akan menciptakan langit baru dan bumi baru. Hal-hal yang lama tidak akan diingat. Bagian ini juga mencerminkan nubuat perjanjian lama yang bergema sepanjang perjalanan kembali ke halaman pertama buku Kejadian. Dalam Kejadian, Yohanes melihat pohon kehidupan yang dapat diakses oleh semua orang dan menghasilkan buah selamanya. Ia dapat melakukan ini karena akarnya memiliki akses ke sungai kehidupan abadi yang dapat disalurkan dan mengirim makanan kepada semua ciptaan baru karena airnya mengalir sebab hadirat Tuhan sendiri. Namun, dalam kisah Yohanes tentang sebuah taman, umat manusia tidak diwakili oleh pasangan. Yohanes menggambarkan sebagai seorang yang melihat semua bangsa di sana, yang bekerja untuk mengolah taman seperti yang dilakukan Adam dan Hawa dalam Kejadian. Bagi Yohanes, penggenapan tujuan Allah melalui Yesus akan menghasilkan pemulihan manusia ke tempatnya sebagai penguasa dunia Allah, siap bekerja dengan Allah untuk membawakan ciptaan ke wilayah yang belum dipetakan. Kitab Wahyu adalah suatu kitab yang penting, yang namun malah terlupakan karena kesalahpahaman orang-orang Kristen terhadap Alkitab. Kitab Wahyu adalah kitab yang seringkali tidak disentuh oleh orang Kristen karena banyak sekali orang yang menganggap kitab tersebut sebagai kitab yang tidak jelas, tidak praktis, dan juga memiliki berita penghukuman yang tidak enak untuk didengar. Banyak sekali pihak yang mencampur aduk isi berita dari kitab Wahyu yang disesuaikan dengan kemauan mereka masing-masing, tanpa memiliki pertanggungjawaban untuk kitab Wahyu tersebut. Kitab Wahyu ini dapat menjadi terimajinalkan atau disalahpahami oleh kalangan gereja karena banyak sekali orang yang berhenti membaca kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu memiliki banyak kesalahpahaman ya. Jadi kitab Wahyu inilah adalah sebagai penutup dari Alkitab.
dan bukan hanya merupakan suatu klimaks dari Alkitab, dan kitab Wahyu ini adalah suatu pengulangan kepada apa yang seharusnya terjadi di kisah awal dalam kitab Kejadian. Dari tema yang sebelumnya dibahas, yaitu tema langit dan bumi baru ini, adalah penyambutan kedatangan umat Tuhan yang masuk ke dalam kota Yerusalem baru. Orang-orang yang disambut ke dalam kota Yerusalem baru ini akan disambut dengan pujian-pujian dan seluruh orkestra malaikat yang melebihi segala kesenangan yang manusia rasakan di kehidupannya di dalam dunia. Orang-orang Kristen akan memiliki 3 konsekuensi yang penting untuk masuk ke kota Yerusalem baru, yaitu mereka harus menanti dengan spirit baru, mereka juga harus menanti dengan memiliki hidup yang berkarya, dan juga menanti dengan kehidupan yang suci. Jadi dari kitab Wahyu yang sebelumnya dijelaskan ini, kita harus memiliki kehidupan yang lebih suci dan lebih beriman. Karena kitab Wahyu ini memiliki 2 tujuan, yaitu untuk membantu dan menghibur mereka yang tertindas dan juga dianiaya, dan juga membangunkan dan mendorong mereka yang tertidur, agar mereka lebih menjadi orang yang beriman. Dengan demikian, kita orang-orang Kristen harus memiliki kehidupan yang lebih suci, agar mengalami langit dan bumi yang baru di kehidupan berselanjutnya, dan kita akan disambut ke dalam kota Yerusalem yang baru. Dengan demikian, saya akan tutup video ini dengan terima kasih sudah mendengarkan video ini. Tuhan memberkati kita semua, dan kita harus menjadi orang yang lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih.